Kisah mengharukan antara si banyak hutang dan sholawat Nabi Muhammad SAW. Sebuah kisah tentang seseorang yang terbelit hutang piutang, yang hidup dalam tumpukan hutang di tengah kubangan kemiskinan. Seorang lelaki yang dulunya kaya raya, lalu jatuh bangkrut sampai terbelit hutang sana-sini. Mempunyai hutang yang besar, setiap harinya rumahnya penuh dengan orang yang menagih hutang. Hingga suatu hari ia pergi ke tempat salah seorang saudagar kaya. Sudah bukan cerita baru kedatangannya untuk meminjam uang kepada saudagar kaya itu. Ia meminjam uang sebanyak 500 dinar. Saking terkenalnya orang ini banyak hutang, sampai-sampai saudagar kaya ini bertanya, "Kira-kira kapan Anda akan melunasi hutang ini?" Dia menjawab, "Minggu depan, wahai Tuan." Pada akhirnya, ia pulang dengan 500 dinar di genggamannya. Jumlah segitu, ia bayarkan kepada orang-orang yang setiap hari datang menagih hutang, dan dari 500 dinar yang ia peroleh itu, tidak tersisa sama sekali. Hari demi hari bertambah sulit dan terpuruk kondisi ekonominya, sehingga tempo pembayaran hutang pun telah tiba. Saudagar kaya itu pun mendatangi rumah si miskin itu dan mengatakan, "Tempo hutang Anda telah tiba." Dengan suara lirih, dia menjawab, "Demi Allah, saya tidak berhasil mendapatkan apa-apa untuk membayar hutang saya. Sungguh, saya terus berusaha untuk melunasinya." Namun, saudagar merasa geram kepada si miskin dan mengadukannya ke pengadilan dan membawanya ke hakim. Setibanya di pengadilan, hakim bertanya, "Mengapa Anda tidak membayar hutang?" Lagi-lagi si miskin menjawab, "Demi Allah, saya tidak punya apa-apa, wahai Tuan." Karena merasa ini adalah kesalahan si miskin, maka hakim memvonisnya dengan hukuman penjara sampai ia melunasi hutang-hutangnya. Kemudian si miskin bangkit dan berkata, "Wahai Tuan Hakim, berilah saya waktu untuk hari ini saja. Saya hendak pulang ke rumah untuk berjumpa keluarga dan mengabarkan hukuman ini sekalian berpamitan dengan mereka. Setelah itu, saya akan kembali untuk dipenjara." Hakim menyahuti si miskin dengan mengatakan, "Bagaimana mungkin? Apa jaminanmu bakal kembali besok, sementara aku telah memvonismu hukuman penjara?" Lelaki itu terdiam, tapi seolah mendapat ilham di benaknya. "Rasulullah jaminanku, Tuan Hakim. Bersaksilah untukku, jika besok aku tidak kembali, maka aku bukanlah termasuk umat Rasulullah." Si hakim tersentak diam dan tersentuh hatinya dan menunda hukuman penjara untuknya sehingga hari esok tiba. Sesampai di rumah, si miskin mengabarkan kondisinya kepada istrinya bahwa esok dia akan dipenjara. Lalu istrinya bertanya, "Wahai suamiku, lantas mengapa engkau bebas?" Ia menjawab, "Aku menaruh nama Rasulullah sebagai jaminanku." Mendengar hal tersebut, mata istrinya berkaca-kaca dan air matanya menetes sembari berkata pada suaminya, "Selama Rasulullah masih menjadi jaminan bagimu, maka mari kita bersolawat." Dan mereka pun bersolawat kepada Rasulullah dengan rasa cinta yang dalam. Sampai akhirnya mereka tertidur. Dalam tidur mereka bermimpi melihat Rasulullah SAW. Beliau memanggil si miskin itu, "Hai Fulan, jika besok telah terbit fajar, maka pergilah ke tempat ulama Fulan dan sampaikan padanya bahwa aku menitipkan salam untuknya, dan suruh ia menyelesaikan hutang piutangmu. Jika ulama itu tidak percaya, maka sampaikan 2 bukti ini." Kemudian si miskin bertanya,
"Apa dua bukti itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Katakan padanya bahwa malam pertama ia sudah membaca sholawat 1000 kali, dan di malam terakhir dia telah ragu dalam jumlah bilangan sholawatnya. Sampaikan padanya bahwa ia telah menyempurnakan sholawatnya." Seketika si miskin terbangun dan terkejut. Tanpa ragu, pada pagi harinya ia pergi menuju ke tempat ulama fulan dan berjumpa dengannya. Tanpa buang waktu, si miskin menyampaikan apa yang ia lihat dalam mimpinya. "Wahai Tuan ulama, Rasulullah telah menitipkan salam untuk Anda dan meminta Anda agar melunaskan hutang piutang saya." Sang ulama bertanya, "Apa bukti dari kebenaran mimpimu itu tentang yang Anda sampaikan?" Si miskin itu menyampaikan kedua bukti, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW dalam mimpinya. "Di malam pertama, Anda telah berselawat kepada Rasulullah sebanyak 1000 kali, dan di malam terakhir, Anda telah ragu dengan jumlah bilangan yang telah Anda baca." Rasulullah mengatakan bahwa hitungan salawat Anda telah sempurna dan salawat Anda telah diterima oleh Rasulullah. Mendengar hal itu, spontan ulama itu menangis karena berita gembira salawatnya telah diterima oleh Rasulullah SAW. Kemudian ulama tersebut memberi uang 500 dinar dari Baitul Mal untuk melunasi hutang si miskin, dan 2.500 dari harta pribadinya untuk si miskin sebagai tanda terima kasih atas berita gembira yang disampaikan. Tidak berselang lama kemudian, si miskin bergegas pergi ke hakim untuk menyelesaikan perkaranya. Sesampainya di tempat hakim, tiba-tiba si hakim bergerak ke arah si miskin, seolah ia rindu ingin melihatnya dan memanggilnya seraya berkata, "Kemarilah. Berkat Anda aku bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Rasulullah telah berpesan kepadaku bahwa jika aku menyelesaikan hutangmu, maka kelak Rasulullah akan menyelesaikan perkaraku di akhirat. Ini uang 500 dinar untuk lunasi hutang-hutang Anda." Belum sampai selesai dia bicara, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Ketika dibuka, ternyata saudagar kaya penagih hutang yang datang. Dia langsung memeluk si miskin dan menciumnya sembari berkata, "Berkat Anda, saya bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Beliau berkata kepadaku, jika aku merelakan hutangmu, maka kelak di hari kiamat Rasulullah akan merelakan segala tanggunganku. Dan ini uang 500 dinar hadiah untuk Anda, dan hutang Anda semuanya lunas."